Bapak Ibu pensiunan, hari ini kita masuk ke pembahasan yang paling ditunggu-tunggu. Banyak yang terkejut ketika Purbaya menyebut bahwa potensi rapel pensiun bisa mencapai 20 juta. Tapi apa maksudnya? Siapa saja yang bisa mendekati angka itu? Bagaimana perhitungannya? Dan apakah benar semua pensiunan akan mendapatkan rapel besar tahun 2025? Di video ini, kita bahas tuntas dan pelan-pelan berdasarkan mekanisme APBN, skema pensiun, dan penjelasan lengkap dari pemerintah. Pastikan tonton sampai akhir supaya tidak salah paham. Bapak, Ibu, sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling ditunggu-tunggu, yaitu penjelasan lengkap mengenai apa sebenarnya maksud dari pernyataan Purbaya ketika beliau menyebut potensi rapel mencapai 20 juta per bulan, serta bagaimana kemungkinan skema ini dijalankan dalam mekanisme APBN dan perhitungan pensiunan tahun 2025. Hal ini langsung membuat heboh banyak pensiunan, terutama karena angka tersebut terdengar sangat besar dan menimbulkan berbagai pertanyaan di lapangan. Banyak yang bertanya apakah angka itu hanya untuk pejabat tertentu, untuk golongan tertentu, atau apakah bisa juga menyentuh pensiunan golongan rendah yang selama ini menerima gaji relatif kecil. Mari kita bahas secara perlahan dan dengan bahasa yang paling mudah supaya tidak ada lagi kebingungan. Pertama-tama, Bapak Ibu perlu memahami bahwa ketika Purbaya menyebut angka hingga 20 juta per bulan, itu bukan berarti semua pensiunan akan menerima nominal sebesar itu. Kalimat tersebut menggambarkan potensi rapel bagi pensiunan kategori tertentu yang memiliki golongan tinggi, masa kerja panjang, dan jabatan struktural besar. Mereka yang ketika aktif memiliki gaji pokok besar, tunjangan keluarga besar, tunjangan jabatan, dan tunjangan operasional yang tinggi. Jika pemerintah menetapkan kenaikan dengan persentase lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, lalu selisihnya dihitung sebagai rapel selama 12 bulan atau lebih, maka wajar jika angka akhirnya bisa mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. Namun, apa maknanya bagi sebagian besar pensiunan ASN, TNI, dan Polri? Inilah poin pentingnya. Walaupun angka 20 juta mungkin hanya berlaku untuk kategori tertentu, rapel untuk golongan menengah dan rendah juga akan meningkat signifikan. Sebab pemerintah tidak hanya menaikkan gaji pokok, tetapi juga menyesuaikan tunjangan dan memperhitungkan periode tertundanya kenaikan sejak awal tahun. Dengan kata lain, walaupun nominal akhirnya tidak sebesar kategori pejabat tinggi, hasil rapel bagi golongan lain tetap lebih besar dibanding rapel tahun-tahun sebelumnya. Dan inilah alasan mengapa pernyataan tersebut mendapat perhatian besar, karena untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir pemerintah melakukan penyesuaian yang lebih agresif terhadap kesejahteraan pensiunan. Kalau Bapak Ibu mengingat beberapa tahun terakhir, sejak pandemi hingga tahun 2023, pemerintah memang melakukan kebijakan anggaran yang sangat ketat. Kenaikan gaji ASN maupun pensiunan sangat terbatas, bahkan beberapa kali tidak dilakukan karena pemerintah harus memprioritaskan pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan. Namun, memasuki tahun 2024 dan 2025, fokus anggaran mulai bergeser. Pemerintah menyadari bahwa daya beli pensiunan harus diperkuat agar para pensiunan mampu menghadapi inflasi yang semakin meningkat, biaya kesehatan yang naik, dan kebutuhan hidup yang semakin berat setiap tahunnya. Itulah titik balik terbesar kenapa pemerintah akhirnya memberikan perhatian besar pada sistem pensiun nasional. Saat daya beli pensiunan mulai masuk dalam prioritas APBN, dampaknya langsung terasa pada perhitungan gaji pokok dan rapel. Pemerintah tidak lagi hanya menyesuaikan angka standar seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi memadukan beberapa komponen sekaligus agar total kenaikannya terasa lebih besar. Komponen tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, hingga komponen lain yang dihitung berdasarkan formula baru yang disiapkan dalam peraturan pemerintah yang akan diterbitkan. Mengapa PP baru sangat penting? Karena tanpa PP baru, kenaikan pensiun tidak bisa dibayarkan. Semua kenaikan gaji ASN aktif maupun pensiunan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Peraturan pemerintah inilah yang menentukan persentase kenaikan, jenis tunjangan yang ikut disesuaikan, dan bagaimana mekanisme pembayaran rapel dilakukan. Menurut informasi dari internal pemerintah, PP baru sudah memasuki tahap finalisasi. Artinya, pemerintah sudah mematangkan angka kenaikan serta menghitung dampaknya terhadap APBN 2025. Dalam pembahasan rapat internal Kementerian Keuangan, salah satu poin yang ditekankan adalah bahwa kenaikan gaji pensiunan pada tahun 2025 tidak boleh lagi mengikuti pola kecil seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah ingin memberikan angka yang benar-benar terasa dan tidak sekadar tambahan kecil yang habis dimakan inflasi.
Itulah sebabnya formula baru dirancang berdasarkan berbagai indikator, mulai dari inflasi tahun berjalan, indeks kebutuhan rumah tangga, hingga beban hidup rata-rata pensiunan yang kini jauh lebih tinggi dibanding 1 dekade lalu. Setelah formula kenaikan disepakati, barulah rapel dihitung berdasarkan bulan-bulan yang belum dibayarkan. Misalnya jika kenaikan berlaku sejak Januari 2025, tetapi PP baru terbit menjelang tengah tahun atau akhir tahun, maka semua selisih sejak bulan pertama akan dibayarkan sekaligus dalam bentuk rapel. Inilah alasan mengapa total rapel bisa membesar dan menjadi penantian banyak pensiunan setiap tahun. Ketika Purbaya menyebut potensi nominal besar, Taspen dan Asabri langsung melakukan persiapan teknis. Mereka mempercepat proses sinkronisasi data, mengecek ulang daftar pensiunan aktif, mengonfirmasi golongan dan masa kerja, serta memperbarui sistem digital agar pencairan dapat dilakukan tanpa hambatan administratif. Biasanya proses pendataan membutuhkan waktu lama, tetapi tahun ini dipercepat karena pemerintah tidak ingin mengulangi keterlambatan pencairan yang pernah terjadi sebelumnya. Taspen kini sudah jauh lebih siap. Sistem digital mereka diperbarui, data penerima manfaat disesuaikan dengan data nasional, dan kantor-kantor cabang daerah mulai melakukan verifikasi ulang terhadap data pensiunan yang masih memiliki kekurangan dokumen. Tujuannya agar ketika PP diterbitkan, pembayaran rapel dapat dilakukan tanpa hambatan serta tidak ada kasus gagal transfer karena data tidak valid. Sekarang Bapak Ibu mungkin bertanya, bagaimana contoh perhitungan rapelnya? Apakah benar bisa mencapai angka besar? Mari kita ambil contoh sederhana. Misalnya seorang pensiunan golongan 3A dengan gaji pokok sekitar 3 jutaan sebelum kenaikan. Jika pemerintah menaikkan gaji pokok misalnya 8%, maka tambahan per bulan bisa sekitar 250.000. Jika tunjangan keluarga dan komponen lain ikut naik, total kenaikan bisa mencapai 300.000 hingga 400.000 per bulan. Jika kenaikan berlaku sejak Januari tetapi baru dibayarkan pada November atau Desember, maka rapel 10-11 bulan bisa mencapai 3 hingga 4 juta. Untuk golongan tinggi, apalagi pejabat struktural, nilainya bisa belasan juta. Dan untuk pejabat eselon 1 atau jenderal, angka 20 juta bahkan lebih memang masuk akal karena dasar pensiunnya sangat besar. Namun poin terpenting adalah semua golongan akan menerima rapel sesuai haknya. Kenaikan tahun ini disiapkan agar terasa lebih signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ada wacana dari Kemenko dan Bappenas bahwa mulai tahun 2025, penyesuaian pensiun akan dilakukan lebih rutin, tidak lagi menunggu bertahun-tahun, melainkan mengikuti indeks kesejahteraan yang disesuaikan setiap tahun. Selanjutnya, mari kita bahas soal tanggal pencairan. Dalam penyampaian live, Purbaya memang tidak memberikan tanggal pasti, tetapi memberikan sinyal kuat bahwa pencairan diarahkan pada 2025 dengan kemungkinan dipercepat jika PP disahkan lebih awal. Jika PP terbit pada kuartal pertama, rapel dapat dicairkan sebelum pertengahan tahun. Jika PP terbit menjelang akhir tahun, pencairan kemungkinan terjadi pada November atau Desember. Taspen telah menyiapkan 2 skenario pembayaran, skema bersamaan dan skema terpisah. Skema bersamaan berarti rapel dan gaji bulanan dicairkan pada hari yang sama. Skema terpisah berarti rapel diberikan lebih dulu atau secara khusus terpisah dari gaji bulanan. Berdasarkan informasi terakhir, pemerintah cenderung memilih skema bersamaan karena lebih praktis dan memudahkan pensiunan memantau mutasi rekening. Kini tinggal satu pertanyaan terakhir. Apakah ada syarat khusus untuk menerima rapel? Jawabannya, pada dasarnya tidak ada. Selama nama Bapak Ibu tercatat aktif di database Taspen atau Asabri dan tidak ada sengketa kepegawaian yang sedang berjalan, rapel akan diberikan otomatis. Yang perlu diperhatikan adalah kecocokan data rekening dan identitas. Kesalahan data inilah yang paling sering membuat pencairan tertunda. Karena itu, Taspen menyarankan pensiunan melakukan pengecekan data lebih awal. Dengan gambaran lengkap ini, jelas bahwa pernyataan Purbaya mengenai potensi rapel hingga 20 juta bukanlah janji kosong, melainkan gambaran realistis bagi kategori tertentu. Namun kabar baiknya, semua pensiunan tanpa melihat golongan tetap akan menerima rapel sesuai haknya. Pemerintah benar-benar ingin memastikan bahwa masa tua para pensiunan menjadi lebih layak dan lebih sejahtera. Setelah puluhan tahun mengabdi kepada negara, kini saatnya negara hadir memberikan penghargaan melalui kebijakan pensiun yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Bapak Ibu pensiunan, hari ini kita masuk ke pembahasan yang paling ditunggu-tunggu. Banyak yang terkejut ketika Purbaya menyebut bahwa potensi rapel pensiun bisa mencapai 20 juta. Tapi apa maksudnya?
Siapa saja yang bisa mendekati angka itu? Bagaimana perhitungannya? Dan apakah benar semua pensiunan akan mendapatkan rapel besar tahun 2025? Di video ini, kita bahas tuntas dan pelan-pelan, berdasarkan mekanisme APBN, skema pensiun, dan penjelasan lengkap dari pemerintah. Pastikan tonton sampai akhir supaya tidak salah paham.